Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai trigger di MySQL. Di video kali ini kita akan membahas mengenai event scheduler ya. Video ini merupakan video episode yang ke-8 ya, ke-7 atau ke-8? Saya lupa, antara 7 atau 8 ya. Jadi di video kali ini kita memiliki 5 topik utama. Yang pertama terkait dengan event scheduler itu apa. Kemudian kita akan coba cek di database kita event schedulernya itu ada atau enggak, sudah aktif atau belum. Kemudian kita akan coba dengan contoh sederhana sekali jalan. Kemudian kita coba juga dengan contoh yang tersimpan di dalam list. Jadi ketika kita cek, dia akan keluar di bagian sini nih. Ataupun dengan show event juga bisa keluar. Kemudian kita juga akan contohkan sebuah scheduler dengan interval ya. Oke, jadi event scheduler itu hampir mirip dengan cron job di Linux ataupun Windows scheduler yang di Windows ya. Schedule apa ya di Windows itu, task scheduler di Windows tuh hampir mirip dengan seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan triggernya? Memang sangat mirip event scheduler itu dengan trigger. Jadi dia akan bekerja dengan kondisi waktu ya. Kalau trigger kan ada action terhadap table tertentu. Nah, kalau scheduler itu sudah mencapai waktu yang ditentukan atau kondisi yang ditentukan. Jadi di sebuah database MySQL kita bisa cek ada berapa sih schedule yang ada pada database itu. Dengan cara apa? Kita ketikkan show. Nah, approach list yang ini nih. Nah, di data grid tuh enaknya nih. Jadi kita diberikan contoh ya. Bukan contoh, autocomplete. Nah, di sini ini ada 3 ya scheduler, berarti ini karena ini ada localhost dengan port nih, ini jalan ya, dan ini dengan user root. Nah, kalau misalkan belum jalan nanti akan beda. Nah, untuk set atau ngeset sebuah scheduler di MySQL itu jalan, kita bisa set ya. Caranya kita set global event scheduler yang ini ya, sama dengan apa? Kalau misalkan off, tinggal kita bikin off aja kayak gini, kita jalankan. Nah, ini event schedulernya kita bikin off. Jadi kalau kita lihat lagi tuh, ini hilang. Jadi tinggal yang rootnya aja. Nah, kalau misalkan ini kita ubah jadi on, nah kita tinggal onin aja, kita jalankan lagi. Nah, maka ini akan keluar lagi yang tadi. Nah, event schedulernya ini. Nah, kita akan coba ya untuk membuat sebuah event scheduler sederhana. Nah, tapi kita akan tampung di sebuah table. Berarti kita bikin dulu tabelnya. Sini kita create dulu. Berarti ini sudah ini ya, nomor 3 berarti. Yang nomor 2 udah, kita sudah ngecek, udah ngeset, kita masuk ke nomor 3. Ini contoh sederhana. Kita create dulu sebuah tabelnya. Create. Nah, tabelnya, nama tabelnya apa ya? Job aja deh. Jadi nanti di dalamnya itu ada data mengenai job ini. ID integer seperti biasa. Primary key saya bikin auto increment. Nah, kemudian di sini ada pesan. Ini varchar 100 misalkan. Nah, kemudian di sini ada waktu. Waktu kita bikin date time. Nah, seperti ini aja lah, simple ya. Jadi kita hanya perlu pesan dan waktunya kapan. Sebagai contoh aja. Oke. Mana ini job sudah terbentuk tabelnya. Nah, sekarang kita coba bikin sebuah event sederhana ya. Kalau di data grid teman-teman tinggal alt insert. Nah, di sini ada event. Tinggal klik aja tuh, udah langsung. Event di sini event name-nya apa? Event name
contoh 1 misalkan on schedule. Nah ini kalau on setiap 1 jam nanti akan berulang setiap 1 jam. Kita ganti aja dengan at current timestamp. Jadi dia akan dijalankan sekali aja sekarang gitu kan. Nah, di sini juga kita tambahkan if not exist. Nah, jika tidak ada. Jika memang event ini nanti belum ada, kita akan bikin dan dia akan jalan sekali saja sekarang. Jadi ya sekali ketika kita create dia langsung jalanin. Udah. Itu aja. Nah, kita coba insert ya di sini. Insert into job. Nah, kita set di sini ada pesan. Nah, ini adalah job 1. Nah, kemudian waktunya kita bikin now. Nah, seperti ini ya. Kita rapihkan. Nah, udah rapi. Kita blok, kita jalankan. Nah, ini sudah jalan, sudah berhasil. Di sini tidak muncul karena hanya dijalankan sekali saja. Tapi kalau misalkan kita select, ini select, mana nih selectnya? Select bintang from job. Nah, di sini sudah jalan ya. Jadi dia hanya dijalanin sekali aja karena di sini current timestamp ya. Ini kita jalankan sekali sudah jalan jam segini. Oke, sekarang kita akan coba contoh yang kedua supaya dia masuk. Nah, ini kalau misalkan kita cek di menggunakan ini ya, show event. Nah, kita bisa gunakan show event from database apa? Databasenya kita pakainya latihan. Nah, kalau kita tampilkan ini belum ada. Nah, karena memang ini sekali aja dijalaninya. Nah, kita akan coba bikin untuk yang bisa jalan. Nah, ini kita update aja langsung ya, biar nggak usah. Ini contoh 2 misalkan. Nah, ini current timestamp ditambah dengan interval 1 menit. Nah, setelah 1 menit dia akan on compilation. Nah, kita akan bikin seperti ini supaya perintah ini tuh supaya dia tersimpan ke dalam sini ya, nanti muncul di bagian sini nih. Oke, dia dijalankan sekarang dan setelah 1 menit. Udah 2 kali itu aja dijalaninya. Kita coba jalankan lagi ya. Ini ubah menjadi 2 sini. Oke, kita coba jalankan lagi. Ini sebuah job baru. Oke, nah ini udah muncul di sini ya event nih. Tuh, event name contoh 2. Kalau yang tadi belum belum muncul ke sini kan. Nah, kalau kita cek di sini, ini udah muncul ya. Nah, dia dieksekusinya pada kapan? Pada jam segini nih. Ininya yang bikinnya adalah root localhost, time zone-nya sistem. Nah, ini namanya. Dan ya inilah informasi-informasi lainnya, teman-teman bisa coba dan lihat sendiri. Oke, kita coba lihat. Tuh di sini baru 1 tadi ya. Ini belum current timestamp. Oke, benar kan? At current timestamp interval 1 menit. Dari ini ditambah 1 menit. Kita nunggu dulu 1 menit nih. Oke. Nah, ini baru jalan nih. Dia berjalan 1 menit setelah kita create. Kalau tadi kan langsung current timestamp nih. Nah, supaya tersimpan di sini kita tambahkan ini. Itu ya maksudnya tadi ya, bukan dieksekusi current timestamp dan interval 1 menit, bukan. Jadi dia akan jalan karena di sini plus setelah 1 menit setelah di create, karena ini current timestamp ini ketika di create jobnya ini sudah kita create. Nah, kalau kita lihat lagi, nah belum ada lagi.
Nah, ini untuk contoh yang ini ya. Nah, supaya dia masuk ke sini, ke event. Dan ini menjadi berada di dalam list job. Tuh, kalau yang tadi sekali doang udah, ini sekali dieksekusi tapi nggak disimpan. Nah, kita akan coba bikin lagi satu job contohnya yang menggunakan interval ya. Caranya kita menggunakan yang ini aja ya, tapi kita bikin angka 3, event scheduler 3, ini juga ganti dengan angka 3. Kemudian di sini kita buat average 2 menit kali ya, seperti tadi, every 1 minute. Nah, kemudian di sininya kita akan mulai kapan, start. Nah, kita akan mulai dari ketika dibikin current timestamp, ends-nya kita bikin current timestamp plus interval. Nah, 1 jam. Nah, jadi kita akan buat sebuah schedule setiap 1 menit. Nah, dia dimulai dari ketika job ini dibuat, kemudian dia akan berhenti 1 jam setelah pembuatan job ini. Ini kayak gini ya maksudnya. Jadi dia akan selalu berjalan selama 1 jam setiap 1 menit kayak gitu. Dan dimulai setelah job ini dibikin. Oke, kita coba jalankan ya. Mudah-mudahan berjalan. Ini kita blok dulu. Kita jalankan. Oke, sudah masuk ke sini ya. Kalau teman-teman lihat tuh, ada di sini. Dan kalau teman-teman jalankan, ininya sudah masuk. Di sini kan one time sekali aja. Nah, pada jam berapa? Kalau ini kelihatan dia akan berulang. Intervalnya 1 menit tuh. Dia enable. Nah, dia akan berakhir jam segini. Dia mulainya itu jam 22:17. Sekarang jam 22:17 baru mulai. Kemudian akan berakhir jam 23:17, 1 jam. Nah, kira-kira seperti itu nih. Contoh yang berulang ya. Ini kita coba lihat. Nah, ini baru 1 yang dijalanin ya. Kita tunggu beberapa 1 menit lah. Oke, sambil kita jelaskan untuk yang event. Nah, ini create event ini adalah perintah dasarnya nih ya. Create event untuk membuat event. Kemudian ini if not exist adalah untuk mengecek apakah nama event ini sudah ada atau belum. Kalau misalkan sudah ada, maka dia akan di skip ya. On schedule ini berarti di dalam schedule bikinnya. Nah, kemudian ketentuannya apa? Dia akan berjalan setiap 1 menit. Nah, dimulai sejak job ini dibuat dan berakhir 1 jam setelah job ini dibuat. Do ini dimulai. Nah, ketika udah dimulai, maka ini yang dilakukan, insert ke dalam tabel job, isinya pesan 3 dan waktu sekarang. Nah, harusnya sih ini mudah ya dipahami oleh teman-teman. Nah, job ini sangat penting ya, biasanya dipakai untuk ya optimize lagi indeks ataupun menjalankan report berat untuk dicicil ya ke dalam satu tabel yang terkumpul menjadi satu. Jadi supaya lebih mudah nanti user tariknya. Ataupun ya banyaklah job-job yang digunakan untuk kayak misalkan bersihin temporary di situ. Banyaklah job-job untuk dijalankan ya. Ya, teman-teman bisa lihat dokumentasinya langsung di MySQL. Apa aja fungsi-fungsi lebih detailnya. Ini sekilas saja membahas mengenai event ya, mengenai job schedule. Nah, jadi gitu ya. Kita coba lihat apakah ini sudah ada isinya. Nah, ternyata sudah ya. Ini sudah ada 3 nih. Tuh, 17, 18, 19 ini sudah ada 3 job. Terus dia akan berjalan sampai tadi waktu berakhirnya kapan. Nah, kira-kira seperti itu contoh di job di video kali ini.
Jadi kesimpulannya di video kali ini kita sudah mengetahui bahwa MySQL memiliki event scheduler yang fungsinya seperti cron job ataupun Windows scheduler. Kemudian ketika kita membuka atau memiliki database, misalnya kita bisa ngecek nih sebenarnya schedulernya sudah jalan atau belum. Kita bisa set dengan cara tadi, set globalnya menjadi on untuk menjalankan. Kemudian kita juga sudah membuat contoh sederhana dengan sekali jalan tanpa disimpan ke dalam list event. Nah, itu sudah coba pertama tadi. Kemudian kita coba lagi yang sekali jalan tetapi disimpan ke dalam list event yang ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita coba membuat sebuah job dengan interval tertentu. Jadi kita jalankan 1 jam setiap 1 menit. Nah, ini contohnya. Oke, kira-kira seperti itu di tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan membantu teman-teman semakin paham dan mengerti mengenai database MySQL. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.